Jawa Channel. Oke. Assalamualaikum sahabat MJC semuanya. Haryanto Pasuruan Sinaga, nama populer di medsos adalah Valen. Sejak lahir dari Kristen, lalu 7 tahun menganut Yudaisme, akhirnya bersahadat di Masjid Al-Akbar Surabaya tanggal 2 Oktober. Saya ulangi bahwa telah hadir di tengah-tengah kita Saudara Haryanto Pasuruan Sinaga dalam satu acara besar, yaitu ikrar syahadat untuk menjadi muslim, dan kepada para jemaah untuk bersama-sama menyaksikan ikrar syahadat ini. Saudara Haryanto Pasuruan Sinaga, Anda pada saat ini dan nanti setelah melaksanakan syahadat ini, Anda akan menjadi seorang muslim, dan berarti Anda memasuki kehidupan baru dengan agama yang Anda pilih, dan tentu tidak ada paksaan ya, dan memang di dalam urusan menjadi muslim itu tidak ada paksaan. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Al-ayah, karena sudah nyata jelas mana jalan-jalan yang mengantarkan kepada petunjuk dan keselamatan daripada jalan-jalan yang membuat hidup kita itu adalah salah ya. Oleh sebab itu, mari kita langsung saja ya untuk menyaksikan, mendengarkan daripada persaksian saudara. Saya tuntun dulu ya dengan bacaan basmalah. Nanti tolong di dalam hatinya juga diikuti dengan penghayatan ya, pemaknaannya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Menyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Oke, silakan. Apa bisa dibaca sendiri? Iya, bisa. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, saya kira cukup ya, nggak usah panjang lebar, bahwa saudara telah menjadi muslim, dan tolong kepada keluarga atau teman-temannya agar didampingi supaya menjadi muslim yang baik ya. Karena belajar Islam itu kadang-kadang kalau dari orang yang salah itu bisa menjadi masalah ya. Jadi ikutlah bagaimana ulama-ulama yang telah mengajarkan Islam kepada kita. Jangan ikut kepada kelompok-kelompok yang tertutup, yang eksklusif gitu ya, dan kelompok yang kecil. Tidak, Islam ini adalah ajaran yang sangat terbuka. Segala sesuatu bisa didiskusikan ya. Jadi urusan sistem keyakinan, iman, akidah itu silakan untuk belajar, dan untuk urusan ibadah ya mengikuti orang-orang yang telah membimbing saudara dan ikut kepada jemaah.
Terima kasih kepada para jemaah sekalian. Mudah-mudahan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan rahmat, hidayah, inayah, pertolongan, dan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan ini sebagai sebuah ibadah di dalam masjid yang kita cintai, rumah Allah yang suci ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya, ditandatangani namanya. Taksi. Di atas namanya? Kawan, panjenengan siapa? Iya, di atas. Ini kan. Iya, di atas ini, Pak. Di atas. Oke. Kamar Kedua? Sini, Pak, di atas namanya. Iya. Tidak, sudah ada kan? Saya selalu ini. Untuk urusan yang lain. Alhamdulillah, ikrar masuk Islam Mas Haryanto sudah kita saksikan dan laksanakan bersama. Selanjutnya nanti akan ada pembinaan untuk melegalkan sekaligus pemberian sertifikat ini. Nanti silakan datang di Masjid Al-Akbar Surabaya untuk mengikuti pembinaan. Nanti kita akan memberikan sertifikat ini setelah pembinaan. Kemudian terkait pengurusan administrasi, barangkali ini segera diperlukan, bisa menghubungi kami untuk kita berikan kopinya, sekaligus kita legalisir untuk barangkali penggunaan pergantian identitas di kependudukan bisa kita pinjamkan, tapi pembinaan tetap berjalan terus. Ini ada jendera mata dari Al-Akbar, ada sarung sama Al-Quran dan buku-buku Islam. Ustaz, Ya, jangan. Barakallah. Ya, ayo, selamat ya. Barakallah. masih. Alhamdulillah. Sampun. Berikutnya saudara Habil yang mau gerak, kami mohon segera ke depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya. Ya. Oh, kapan kita terakhir ketemu ya? Ramadan itu. Oh iya. Sekarang gimana dia? Yang ada apa nyampe? Nyampe kapan? Mana? Selamat ya. Oh, merinding. Kepala ini semangat ya. Debat sampai masalah.
Gini aja, nanti ikut saya. Oke, siap. Di hotel. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kepada Allah pada hari ini kita mendapatkan saudara baru ya, saudara dalam seiman, yaitu Bang Valen. Assalamualaikum Bang Valen. Waalaikumsalam Kodonditan. Assalamualaikum Pak Haji. Udah kayak Pak Haji. Nah, saya juga ditemenin dengan seorang mualaf juga, Cileni ya. Sengaja saya ajak Cileni dan Bang Valen di sini supaya nanti bisa ngobrol-ngobrol. Sesama nih kan ceritanya kan. Sebenarnya sama semua nih, cuman beda waktu aja ya. Bang Valen ini yang paling fresh nih, baru hari ini. Tadi pukul 12:30 ya kurang lebih ya. Bada zuhur di Masjid Al-Akbar, Surabaya, Masya Allah. Tadi juga ada Pak Ustadz Menaim Ali ya, turut menyaksikan. Ada teman-teman juga tadi dari channel JCC juga menyaksikan. Nah, alhamdulillah tadi acara berjalan dengan lancar. Semua Allah mudahkan. Bang Valen sudah resmi menjadi seorang muslim. Nanti berikutnya Bang Valen akan belajar di Masjid Al-Akbar ya. Masya Allah. Nah, nanti kalau udah belajar berapa bulan tadi bilang Bang? 3 bulan? Lebih 1 tahun ngambil pelajaran. Ngambil yang 1 tahun? Ngambil pelajaran. Pak Kiai berarti kalau begitu. Masya Allah. Nah, sekarang saya mau kasih kesempatan buat Cileni buat ngobrol-ngobrol nih ya sama Bang Valen. Mudah-mudahan nanti ceritanya ya nggak usah berat-berat lah. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi juga mempertebal iman kita ya semua muslim yang menyaksikan ya. Nah, namun sebelum kita ngobrol seperti biasa saya ingin mengundang para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami juga menyalurkan zakat sedekah infaknya. Silakan kirimkan ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau Jakarta. Dan bukti transfer bisa dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080 ya. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Cileni, langsung aja interogasi, Ci. Terima kasih Kodondi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Valen. Waalaikumsalam Cileni. Salam kenal ya. Oke, selamat ya Bang Valen ya. Sama-sama. Hari ini sudah memantapkan hati, diberi hidayah oleh Allah untuk bisa berikrar mengucapkan kalimat syahadat. Karena banyak orang di luar sana yang mungkin belum diberikan hidayah itu gitu loh. Ada orang yang masih mengeraskan hati, bahkan mungkin menganggap kami-kami yang sudah dapat hidayah ini seolah-olah kami yang murtad gitu ya, atau kami yang salah jalan gitu ya. Makanya ya saya berharap nanti Bang Valen juga bisa sharing mungkin cerita apa yang membuat Bang Valen terbuka untuk hidayah ini. Monggo silakan. Ya, oke. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum buat para viewer dari Kodonditan ya, yang di bawah, yang di live chat. Jadi fansnya ini. Udah banyak fans ya. Ya, jadi pertanyaan cukup bagus ya dari Cile ini, kenapa Bang Valen itu sampai terinspirasi bahkan mendapatkan hidayah dari satu religion yang mungkin sering kali dibicarakan di luar sana ya. Kalau pribadi saya ngelihat Islam itu salah satu agama yang cukup apa ya, cukup menomorsatukan akal gitu Cile. Jadi akal, adab, terus habis itu sopan santun. Namun ada yang lebih dari Islam. Islam itu di dalam perspektif iman saya yang dulu, yang religion saya yang dulu di Judaism. Jadi Jewish itu melihat Islam itu agama monoteistik yang cukup sempurna. Dan semua otoritas rabi itu mengajarkan bahwa Islam itu agama yang benar. Oh iya, berarti sebelumnya Bang Valen ini keyakinannya Yudaisme ya? Judaism. Yudaisme, jadi bukan Kristen ya Bang Valen ya? Kalau sebelum Judaism dari lahir udah Kristen. Dari lahir dari orang tua Kristen, lalu hijrah ke Judaism. Di Judaism saya menemukan kebenaran di dalam Islam. Melalui Judaism saya ketemu sama Islam. Jadi dari hijrah mempelajari.
Kalau di Yudaism itu juga sebenarnya udah tauhid, cuman tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Apakah benar seperti itu? Nah, ini pertanyaan yang menarik sebenarnya ya. Baginda Rasulullah itu kalau di luar sana kan banyak nggak ngerti Cile ini. Iya. Itu nama baginda di mana kan gitu. Iya. Banyak orang itu yang nyari nama baginda Rasulullah itu di Toran, Nevi'im, Ketuvim, nah kayak gitu tuh. Iya. Tapi kalau mereka yang tahu, pertama Islam itu sebenarnya itu agama di zamannya Nuh. Itu para rabi udah mengkodifikasi seperti itu. Jadi kalau secara harafiah mungkin di era abad ke-6, ke-7, tapi kalau dari sisi yang lebih teologis itu sudah ada di zamannya Nuh. Itu para rabi ngomong demikian. Kenapa? Karena di Islam sendiri itu udah ngajarin yang namanya Sefa Miswot Menenoa. Itu artinya apa itu? 7 perintah hukum Nuh. Oh. Menuhankan satu Tuhan itu paling utama. Nah, Jadi bagaimana pandangan Judaisme mengenai Yesus itu? Yesus itu sama seperti baginda Rasulullah. Ada dalam literatur Jewish itu namanya Melachim ul Milchamot. Jadi di dalam Melachim ul Milchamot di chapter 11 alinea yang keempat di sana dinarasikan baginda itu disebut sebagai Yismail. Jadi baginda Rasulullah itu adalah salah satu bagian dari rencana Hashem untuk mempersiapkan jalan bagi Mesiasnya orang Jewish dan mempromosikan satu Tuhan. Itu dikodifikasi sama Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, dan dikemistrikan dengan Sefanya 3 ayat 9. Yang dianggap Mesias menurut Jewish itu? Kita belum tahu. Oh, jadi sampai sekarang mereka masih Menunggu. menanti. Iya. Oh, masih menunggu kedatangan Mesias itu. Tapi mereka untuk mengakui kerasulan Nabi Muhammad juga Gimana? tidak bisa. Maksudnya Jewish juga tidak bisa mengakui kerasulan baginda Nabi Muhammad. Oke, pertanyaan bagus lagi nih ya. Jadi Jewish itu melihat baginda Rasulullah bukan nabi bagi bangsa Israel. Mungkin bisa nabi bagi bangsa Arab, tapi bukan nabi sebagai bangsa Israel. Tetapi baginda Rasulullah itu juga salah satu bagian dari rencana Hashem yang mempromosikan satu Tuhan itu tadi. Makanya para rabi kemarin waktu Rabbi Yehuda Glix berdialog dengan para petinggi Nahdlatul Ulama di Jakarta, Rabbi Yehuda menyampaikan kepada para petinggi Nahdlatul Ulama untuk mempromosikan satu Tuhan yang sama itu tadi. Cuma beda kalau Judaism kan halakha, syariat, dan Jewish itu punya nabi tersendiri eksklusif mereka, dan umat Islam punya nabi yang diyakini sama umat Islam. Ya, kita juga berharap mereka satu hari juga bisa dapat hidayah. Amin, Bu. Oke, kalau Bang Valen ini dari seorang Judaism yang taat gitu ya, apa yang membuat Bang Valen ini bisa digerakkan Allah untuk bersyahadat? Ya, sebenarnya simpel gini, Cik. Islam itu ngajarin kita itu segala sesuatu pakai akal. Nah, itu pertama. Terus habis gitu ketika saya mengikuti semua materi pelajaran ya, baik di Chabad, Yeshiva, terus di komunitas saya yang di Jakarta, di HKIM. Nah, itu ada satu perspektif dari Rabi itu bilangnya kayak begini nih. Islam itu sebenarnya agama monoteistik yang sempurna gitu. Nah, terus habis gitu Islam itu apa ya? Agama yang benar gitu loh. Nah, ketika saya mendengar itu saya berpikirnya gini, oke udah. Bukan. Oke. Pesan apa? Air mineral. Oke, gua lanjut lagi, Ci. Ya, jadi ketika para rabi ngajarin kayak begitu, saya berpikir gitu. Mindset saya terbuka. Di Indo ini agama yang diakui ada 5. Salah satunya Islam. Nah, kalau dalam perspektif Jewish, Islam itu agama yang benar. Kenapa saya nggak masuk di Islam itu? Nah, secara pribadi saya ngelihat Islam ya, ngelihat Islam itu kan satu agama yang mengedepankan monoteistik gitu. Menuhankan satu Tuhan, termasuk tauhidnya, mulai dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, itu semua menuhankan satu Tuhan gitu. Nah, kenapa nggak saya masuk ke situ kan gitu? Simpelnya kayak gitu tuh. Ya. Jadi sebenarnya Jewish itu juga menyarankan ya, maksudnya agama Islam ini juga tauhid gitu ya.
bukan menyarankan, tetapi Jewish sudah tahu kalau Islam ini agama yang monoteistik yang cukup perfect. Jadi ada something beautiful religion di dalam Islam. Itu para rabi ngomong kayak gitu, bukan kata saya loh. Itu rabi yang ngomong. Tapi kan enggak semua orang Jewish juga bisa seperti Bang Valen kan, yang bisa dengan dapat hidayah untuk Iya, bersyahadat benar. gitu. Benar. Bang Valen dulu waktu di Judaism sempat jadi rabi. Nggak bisa itu. Oh, nggak bisa. Bisa tapi masih lama, 30, lama, iya 30 tahun. Harus yang kos gini gitu ya kalau boleh. Dan harus menikah ya. Harus menikah. Nggak menikah jadi nggak bisa jadi. Nggak bisa ya Rabi. Yesus di Bible Perjanjian Baru sama murid-muridnya tuh dipanggil apa? Rabi. Kalau rabi syaratnya menikah nggak? Menikah itu mitzvot pertama itu. Tuh. Jadi kalau Yesus disebut rabi berarti pasti Yesus menikah. Betul nggak Bang? Betul. Lanjut sih. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas kunjungannya di MJC. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.